Ada sebuah hadits yang diriwayatkan bahwa ikutilah Ahlul Baitku, lalu siapakah Ahlul Bait ini? Maka jikalau dilihat dari hadits ini, maka kita wajib mengikutinya. Yuk simak penjelasannya di sini. Ada hadis lain yang derajatnya juga syahih dan tidak boleh diabaikan oleh umat Islam, yaitu perintah untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Ahlul Bait. Keduanya sama-sama syahih. Rasulullah memerintahkan umatnya agar mengikuti Al-Quran, Sunnah, dan Ahlul Bait. Tetapi, penjelasan ini akan membahas tentang Ahlul Bait yang dijelaskan oleh hadis di atas. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Arafah di dalam haji beliau, yang beliau di atas ontanya yang bernama Al-Kashwa. Beliau sedang berkhutbah. Aku mendengar beliau bersabda, 'Wahai manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kamu sesuatu jika kamu memeganginya, niscaya kamu tidak akan sesat. Kitabullah dan itrahku yaitu keturunanku atau sanak keluargaku, ahli baitku.'" Hadis riwayat ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ahmad dalam Al-Musnad. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis yang melarang dan membenci Ahlu Bait Rasulullah dan menyakiti mereka. Setiap muslim yang ingin menyelamatkan imannya hendaklah berhati-hati, jangan sampai membenci salah seorang dari Ahlu Bait atau menyusahkan mereka sebab dapat membahayakan iman dan kehidupannya di akhirat. Pengertian Ahlul Bait secara syariat adalah Ali, Fatimah, Syarif Hasan, dan Said Hussein. Pembatasan pengertian hanya kepada mereka tersebut berdasarkan dalil-dalil kontekstual. Yang cukup tegas dan jelas diantaranya ialah ayat dalam surah At-Tathir, Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah berkehendak untuk menghilangkan kotoran dari kalian wahai Ahlul Bait dan mensucikan kalian sesuci-sucinya." Quran Surah 33 ayat 33. Kalau kita lihat dari sejarah turunnya ayat tersebut menjelaskan. Ketika turun ayat Quran Surat 33 ayat 33, "Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, wanita-wanita kami dan wanita-wanita kamu, dan diri kami dan diri kamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanggil Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, dan Hussein. Kemudian beliau bersabda, "Ya Allah, merekalah Ahlul Baitku yakni keluargaku." Selain itu, Rasulullah juga pernah ditanya kepada istrinya dengan jawaban yang istimewa dan lembut. Ketika aku sedang duduk di depan pintu, aku bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah aku juga Ahlul Baitmu?" Beliau menjawab, "Engkau dalam kebaikan. Engkau dari istri-istriku." Ketika itu Rasulullah SAW di rumah bersama Ali, Fatimah, Hasan, dan Hussein. Kemudian beliau memasukkan mereka di bawah sorban beliau seraya bersabda, "Ya Allah, merekalah Ahlul Baitku, maka hilangkanlah kotoran dari mereka dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya." Dari riwayat-riwayat tersebut, meski secara bahasa kata Ahlul Bait dapat diterapkan atas setiap penghuni rumah seseorang, namun secara syariat Allah dan Rasulnya telah membatasi pengertian kata Ahlul Bait Nabi hanya kepada sejumlah pribadi dari keluarga terdekat beliau yaitu Ali, Fatimah, Hasan, Hussein. Dengan demikian itulah pengertian kata Ahlul Bait Nabi dalam ayat At-Tathir Quran Surat 33 ayat ke-33. Yang dimaksudkan suci sesuainya hanyalah keluarga Nabi saja yang sudah dijelaskan 4 tersebut. Lalu kenapa istri Nabi Muhammad tidak termasuk Ahlul Bait? Hadis di atas juga menjelaskan bahwa istri Nabi masih dalam kategori Ahlul Bait Nabi, namun setelah cerai atau ditinggal Nabi, maka statusnya bukan istri lagi. Berarti sudah jelas bahwa keturunan Sayyid Hasan dan Hussein bukan termasuk Ahlul Bait Nabi. Iya, walaupun memang banyak pendapat yang mengatakan keturunan Husain dan Hasan masih tergolong Ahlul Bait, tapi secara sejarah yang dijelaskan oleh Al-Quran adalah 4 orang yang sudah dijelaskan oleh hadis di atas. Kalau kurang paham, makanya belajar tafsir Al-Quran dan ngaji sejarah turunnya ayat Al-Quran. Jangan mendoktrin menganggap bahwa diri Anda adalah orang suci. Lalu apa maksud hadis dengan harus mengikuti Ahlul Bait Nabi?
Menurut Syekh Wahbah, kedua hadits itu sejatinya tidak bertentangan. Kedua hadits itu merujuk pada substansi yang sama, yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul karena Ahlul Bait yang dimaksud asumsinya adalah keluarga Nabi yang juga mengamalkan Sunnah Rasul dalam keseharian mereka. Contohnya, apabila kukatakan kepadamu, bila bersafari ke Damaskus, hendaklah kamu berpegang pada Syekh Fulan bin Fulan. Apakah maksudnya kamu harus berpegang semata kepada diri Syekh Fulan tersebut? Jawabannya tentu tidak. Tetapi lantaran Syekh Fulan itu berpegang pada Al-Quran, hadits, perilaku kehidupan yang sesuai dengan tuntunan hidup dalam Islam. Jati hakikatnya, kamu diperintahkan dalam kalimat itu untuk berpegang pada Al-Quran, hadits, perilaku kehidupan yang sesuai dengan tuntunan hidup dalam Islam, bukan pada Syekh Fulan semata. Demikian juga sama halnya dengan perintah untuk mengikuti Al-Quran dan Ahlul Bait dalam hadits. Ya, artinya, mengikuti tersebut karena keluarga Nabi sudah menjamin konteks secara agamanya, karena sudah jelas tentu, Nabi mendidik keluarganya dengan Al-Quran. Maka Ahlul Bait Nabi juga tidak lepas dari ajaran Al-Quran. Maka sudah dipastikan bahwa kita juga ikut Al-Quran dan sunnahnya Nabi. Hakikatnya perintah untuk mengikuti Ahlul Bait adalah perintah untuk mengikuti kehidupan Ahlul Bait yang sesuai dengan sunnah Rasulullah dan akhlak terpuji sesuai tuntunan akhlak dalam Islam, bukan semata karena garis nasabnya.